Baik, perkenalkan nama saya Yudel Iwil Sabun, NIM 211500002. Saya dari Fakultas FKIP Pendidikan Biologi, kelas A semester 1. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan materi matematika dasar tentang perhimpunan. Ketahuilah sebuah P adalah H, E, L, I, dan O. Jadi banyaknya himpunan dari bagian P adalah titik-titik. Penyelesaiannya adalah banyaknya anggota dari P, yakni N kali P sama dengan 5 anggota himpunan. Jadi banyaknya himpunan dari bagian P bisa diketahui dengan menggunakan rumus seperti 2 pangkat N kali P. Maka caranya ialah 2 pangkat N kali P atau 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi bagaimana kita mendapatkan hasil 32 dari 2 pangkat 5? Yaitu kita kalikan 2 sebanyak 5 kali. Contoh yang kedua, diketahui A sama dengan X melalui 1 lebih kecil X dan 5, maka X ialah bilangan bulat. B sama dengan X melalui X 5, maka X ialah bilangan prima. Bagaimana kita tentukan hasil dari A gabung B adalah A sama dengan, kita menghitungnya dari 2. Jadi A sama dengan 2, 4, 2, 3, 4, dan 5. Jadi dari soal yang pertama adalah A sama dengan X, maka 1 lebih kecil X sama dengan lebih kecil X sama dengan 5 ialah kita menghitungnya dari angka 2, yaitu A sama dengan 2, 3, 4, 5. B, soalnya adalah X melalui X 5, maka X ialah bilangan prima. Jawabannya adalah B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Jadi simbol dari union atau gabungan yang diartikan ialah salah satu cara untuk menggabungkan anggota himpunan yang saling berkaitan, yaitu A gabung B sama dengan 2, 3, 4, 5, 7, 11, dan 13. Jadi dari hasil A union B ialah 2, 3, 4, 5, 7, 11, dan 13. Contoh soal yang ketiga, diketahui K sama dengan X melalui 5, X 9, maka X ialah bilangan asli. L sama dengan X melalui 7, X 9, maka X ialah bilangan caca. Maka tentukanlah hasil dari K union L. Maka penyelesaiannya adalah K sama dengan 5, 6, 7, 8, 9, dan L adalah 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Simbol union atau gabungan yang
artinya ialah salah satu cara untuk menggabungkan anggota himpunan yang saling terkait. Maka K union L sama dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi hasil dari K union L ialah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Jadi menyatakan himpunan di bawah ini dengan notasi pembentukan himpunan. A sama dengan himpunan bilangan prima antara 50 dan 100. Maka penyelesaiannya adalah A sama dengan X melalui 50 lebih kecil X dan X lebih kecil 100. Maka XE adalah bilangan prima. Bilangan ganjil yang lebih dari 11 dan kurang dari atau sama dengan 30. Maka penyelesaiannya adalah B sama dengan X melalui 11 lebih kecil X dan X lebih kecil sama dengan 30. Maka XE adalah bilangan ganjil. C sama dengan 91, 92, 93, dan seterusnya. Maka penyelesaiannya adalah C sama dengan X melalui X lebih besar 90. Maka XE adalah bilangan bulat. D sama dengan 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Maka penyelesaiannya adalah D sama dengan X melalui 3 lebih kecil sama dengan X. Maka X lebih kecil sama dengan 18. Maka XE adalah bilangan kelipatan 3. Contoh soal yang berikut. E sama dengan 11, 13, 17, 19, dan seterusnya sampai dengan 37. Maka penyelesaiannya adalah E sama dengan X melalui 11 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan 37. Maka XE adalah bilangan prima. F sama dengan X melalui 4 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan 12. Maka XE adalah bilangan kelipatan 2. Nomor 2, menyatakan dalam notasi pembentukan himpunan. 1. P sama dengan 2, 3, 4, 5, 6. Maka penyelesaiannya adalah X melalui 1 lebih kecil X dan X lebih kecil 7. Maka X adalah bilangan bulat. 2. Q sama dengan 3, 5, 7, 11. Maka penyelesaiannya adalah X melalui 2 lebih kecil X dan X lebih kecil 12 dan X tidak melalui 9 dan X adalah bilangan ganjil. 3. R sama dengan 8, 10, 12, 14, dan 16. Maka X melalui 7 lebih kecil X dan X lebih kecil 17. X adalah bilangan genap. Contoh soal irisan. A sama dengan 1, 3, 5. B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka A iris B sama dengan adalah A. Karena yang terdapat irisan adalah A mempunyai 1, 3,
5 dan B juga mempunyai 1, 3, dan 5. A iris B melalui A himpunan bagian dari B. Kedua, A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 1, 2, 3. Maka A iris B, A gabung B sama dengan A sama dengan B. Berarti A sama dengan B. Gabungan. Contoh soal gabungan. A sama dengan A union B sama dengan 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan B sama dengan A union B sama dengan 1, 2, 3. Jadi terdapat gabungan. Contoh soal gabungan ini digabungkan dari contoh soal irisan A dan B. Jadi kita gabungkan irisan A dan B menjadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan B sama dengan A iris A gabung B sama dengan 1, 2, dan 3. Selisih. A sama dengan A, B, C, D, E, F. Dan B adalah A, U, I, E, O. Maka tentukanlah A iris A selisih B dan B selisih A. Maka A selisih B adalah A, B, C, D, E, F selisih A, U, I, E, O sama dengan A sama dengan B, C, D, F. Dan B selisih A adalah A, U, I, E, O selisih A, B, C, D, E, F. Maka selisihnya adalah I, U, dan O. Nomor 3. Konjungsi. Jadi konjungsi P dan Q dinotasikan P konjungsi Q menggunakan kata hubung dan. P konjungsi Q bernilai benar jika kedua kelompok benar atau bernilai salah jika di antara P dan Q bernilai salah. Jadi tabel kebenaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran. Jika P adalah benar, maka Q benar, maka P konjungsi Q bernilai benar. Dan jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P konjungsi Q adalah bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P konjungsi Q bernilai salah. Dan jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka Q konjungsi P bernilai salah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dua contoh tentang konjungsi. Tentukanlah nilai gabungan dari pernyataan berikut. Faktor 10 adalah 2 dan 2 adalah bilangan prima. Maka faktor 10 adalah 2 bernilai benar dan kata penghubungnya adalah dan 2 adalah bilangan prima bernilai benar. Maka faktor 10 adalah 2 dan 2 adalah bilangan prima bernilai benar.
Contoh yang kedua, 3 adalah bilangan prima dan semua bilangan prima adalah ganjil. Maka konjungsinya adalah 3 adalah bilangan prima. Itu bernilai benar. Dan kata penghubungnya adalah dan semua bilangan prima adalah ganjil. Jadi tidak semua bilangan prima adalah ganjil, jadi bernilainya salah. Jadi konjungsi dari 3 adalah bilangan prima dan semua bilangan prima adalah ganjil, bernilai salah. Contoh implikasi. Tentukan kalimat senilai. Jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Jadi Budi rajin belajar, implikasinya adalah P, dan ia naik kelas, implikasinya adalah Q. Maka P maka Q ekuivalen konjung implikasi P atau Q. Jadi Budi tidak rajin belajar, atau ia, kata penghubungnya adalah atau, ia naik kelas. Jadi bagaimana dengan ingkaran atau negasinya? Implikasi P maka Q adalah P atau implikasi Q. Maka penyelesaiannya adalah Budi rajin belajar dan ia tidak naik kelas. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan 5 soal terakhir. Bilangan berpangkat. 1, 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 5. Bagaimana kita menyelesaikannya? Bukan 2 kali 3, tetapi 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Maka 2 kali 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Tambah 2 pangkat 5, bukan berarti 2 kali 5, tetapi 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Maka 2 kali 2 sama dengan 4 kali 2, 8 sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16. 16 kali 2 sama dengan 32. Jadi kita menjumlahkan antara hasil dari 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5 sama dengan 8 tambah 13 sama dengan 8 tambah 32 sama dengan 40. Yang kedua adalah penjumlahan. 8 tambah 17 sama dengan 25. Dan ketiga adalah perkalian berpangkat. 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 3. Maka kita kalikan 3 pangkat 2 terdahulu. Maka itu kita kalikan 3 sebanyak 2 kali. Maka 3 kali 3 adalah 9, dan 4 kali 4 pangkat 3 dikalikan sebanyak 4 kali. 4 kali pangkat 3 dikalikan sebanyak 4 dikalikan sebanyak 3 kali. Maka 4 kali 4 sama dengan 16. 16 kali 4 sama dengan 64. Dan kita kalikan hasil dari 3 pangkat 2 dan 4 pangkat 3. Hasilnya adalah 9 kali 64 sama dengan 576. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Maka 5 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 1 kurang 1, atau 5 pangkat 1 kali 5 pangkat minus 1, atau 5 pangkat 1 kali 1 per 5 pangkat 1. Maka itu 5 pangkat 1 per 5 pangkat 1 sama dengan 1.
yang terakhir atau nomor 5, 5 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 25. Demikian hasil penjelasan saya tentang matematika dasar, untuk matematika dasar tentang materi himpunan. Sekian dan terima kasih.